Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang telah ikut dalam FB dan YouTube Live kali ini. Kali ini saya akan jalan-jalan dan akan ditemani oleh Kang Dudi. Kang Dudi adalah seorang penggiat di sosial media, juga ada Kang Irfan, dan ada Bu Jujun ya? Kang Jujun apa Kang Dudi? Ya, ini dia nih Kang Dudi. Mungkin dia unmute. Oke, nah kita akan sama-sama ya. Kita akan berkunjung ke Parigi, Desa Cinta Karya ya, ke Kampung Nusantara ya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Jadi hari ini di SMK Bakti Karya Parigi itu hari yang sangat spesial karena akan dimulai festival yang dinamakan Festival 28 Bahasa. Seperti sahabat-sahabat ketahui, SMK Bakti Karya adalah siswa-siswa. Sebentar, siswa-siswanya berasal dari seluruh, ada dari 28 provinsi, dari siswanya berasal dari berbagai suku, 28 suku, dan mereka berkumpul bersekolah di SMK Bakti Karya Parigi untuk bersekolah selama 3 tahun, sekolah kejuruan, sekolah vokasi. Di sana mereka merasakan sendiri berkehidupan dalam bingkai Kebinekaan Tunggal Ikaan dan toleransi. Kita akan bincang-bincang, saya akan kenalkan mungkin Kang Dudi yang akan memperkenalkan sendiri. Kang Dudi, silakan. Dan bercerita sedikit Kang Dudi, bagaimana mulainya sekolah ini berdiri ya, karena saya dengar tuh selentingannya itu mulai dari sebuah komunitas anak-anak muda di daerah Pangandaran gitu ya. Mungkin Kang Dudi, silakan Kang Dudi, kenal. Jadi sekolah kelas multikultural Bakti Karya, jadi memang teman-teman ini luar biasa. Begitu Kang Budiman, luar biasa di perjalanannya. Jadi berawal dari komunitas belajar Sabalan waktu itu. Spiritnya dibangun dari sana gitu. Nah, di komunitas belajar Sabalan ini teman-teman banyak bertukar gagasan. Ide-idenya juga waktu itu mengalir sampai akhirnya ada sekolah yang sudah bisa dibilang collab gitu ya. Nah, teman-teman langsung mengambil mengakuisisinya begitu. Nah, spiritnya memang dari komunitas. Jadi sekarang juga karakter itu masih terasa denyutnya gitu. Setiap spontanitasnya, ya ciri-ciri gerakan komunitas kan begitu. Ada gagasan langsung eksekusi. Termasuk ketika teman-teman mengelola sekolah gitu. Ya, kita bisa bayangkan dari yang awalnya informal menjadi formal gitu ya. Jadi harus ada penyesuaian secara psikologis juga gitu. Nah, lambat laun itu juga dihayati oleh teman-teman. Akhirnya ya sekolah ini sampai sekarang dan langsung programnya itu yang luar biasa itu mereka langsung kelas multikultural begitu. Jadi merangkul keragaman begitu. Dan spirit itu sampai sekarang berdenyut, sampai program-programnya bisa dibayangkan waktu itu bagaimana kita bisa menghadirkan ya teman-temannya, bisa menghadirkan dari berbagai pulau gitu, kan harus menyeberangkannya dan lain-lain. Tetapi rupanya kerja keras itu berbuah manis lah gitu, walaupun memang ini harus dikawal terus. Sudah 6 tahun nih, sudah 6 tahun ini berjalan dan sekarang salah satu programnya itu adalah ya ini Festival 28 Bahasa gitu. Dan ini agenda rutin. Ya kita bisa bayangkan sekarang di masa-masa pandemi pun teman-teman berusaha merawat panggung ini gitu supaya bisa terus berlangsung gitu. The show must go on walaupun pandemi sedang membayangi kita gitu. Itu untuk gambaran awal. Jadi memang ini spiritnya luar biasa. Teman-teman bergerak dari komunitas itu, komunitas ini tumbuh
lahir sekitar akhir Februari 2012 ya. Januari 2013 ya, waktu itu. Jadi memang terus bergerak gitu. Perjalanan eksistensial yang panjang gitu. Akhirnya sekolah ini ya sekitar tahun 2016 ya. Jadi langsung gitu. Dan programnya waktu itu juga tidak tanggung-tanggung, merancang program kelas multikultural yang tampaknya memang agak nyeleneh juga gitu kan. Nah ini kekuatan apa ya, komunitas ini gitu, karena energinya luar biasa gitu. Langsung eksekusi saja gitu, karena ini kan tidak lazim gitu. Itu menarik sekali Kang Dudi ya. Kalau Kang Dudi ini bilang energinya itu sangat luar biasa. Tapi dalam realitasnya kan sulit gitu ya. Bagaimana mendatangkan anak-anak ini dari berbagai macam daerah ya, daerah pedalaman. Kemudian step apa yang dilakukan Kang Dudi pada saat SMK Bakti Karya itu sudah ada niat yang begitu keras gitu ya untuk kelas multikultural. Nah, apa yang dilakukan pertama stepnya untuk mencari anak ini gitu loh, Kang? Nah, ini tokoh kuncinya sebetulnya teman kita nih, Kang Ainur Hidayat sebetulnya. Dia inisiatornya. Jadi karena ya jejaring gitu ya, perkenalan, pertemanan dan lain-lain dari berbagai pulau, lintas pulau, dia kontak-kontak nih ke teman-teman gitu. Siapa tahu nih di kampung teman-teman yang tersebar di Indonesia ini ada anak yang ya gitulah, kita siap gitu untuk menampung gitu. Ya ini kelihayan teman kita nih gitu, dan ini sebetulnya yang membuat komunitas ini juga merasa ya tergerak gitu untuk support total gitu sampai sekarang nih gitu. Jadi komunitas ini juga sekarang larut masuk dalam pusaran pengelolaan manajemen sekolah gitu. Dan ada teman-teman baru yang datang. Makanya kita sekarang sedang berpikir untuk ada semacam program khusus lah gitu. Teman-teman yang baru bergabung kita kasih wawasan kesabaladan gitu ya, karena memang spirit itu yang penting gitu. Berbasis komunitas. Jadi lewat perkenalan begitu saja. Jadi perbincangannya sebetulnya perbincangan sederhana. Ada teman, ada Bung Leo di Papua umpamanya dikontak nih, Bung, ada berapa teman nih yang bisa dikirim, nah kayak gitu-gitu. Nah setelah ada nama-nama, akhirnya sebetulnya bingung juga waktu itu. Saya juga pernah menjadi saksi ketika gagasan spontan itu dilontarkan, ketika direspon oleh teman di Papua, ada nih 4 orang. Nah, dari sana baru muncul masalah baru. Ini bagaimana menyeberangkannya gitu kan? Jadi, karena itu kan spontanitas gitu. Tetapi kalau itu kalau kita sudah loncat masuk ke kolam basah kuyup gitu ya, apalagi kita harus sudah terjun bebas kayak gitu kan harus bekerja keras bagaimana gitu kan. Nggak tanggung-tanggung ya, langsung ya. Kalau istilah teman-teman di sini kapalang dengdek gitu ya. Kapalang dengdek itu kepalang ya miring-miring gitulah kayak gitu-gitu ya. Jadi totalitas dan perlahan akhirnya kan ada orang-orang terketuk ya membantu, dan waktu itu juga sejak awal dideklarasikan bahwa sekolah ini adalah sekolah publik gitu. Nah, siapa yang mau bantu menyeberangkan gitu kan kayak begitu. Ya, akhirnya melalui gerakan ini ya ada gitu bisa menyeberang nih. Itu angkatan pertama sudah datang dari berbagai wilayah nih, lintas pulau gitu kayak gitu-gitu. Itu tampaknya waktu awal-awal teman-teman seperti mimpi di siang bolong, kok bisa ini teman-teman datang juga, hadir juga gitu ya. Nah akhirnya pola-pola itu
sampai saat ini ikhtiar itu termasuk mengembangkan komunikasi, bergaul dengan ya sampai ketemu dengan Kang Budiman nih hari ini ya, itu kan salah satunya gitu ya. Banyak sekali membantu nih teman-teman juga, ada vitamin, ada suplai vitamin yang sangat Suntikan. bermakna sekali gitu. Sebenarnya semesta yang membawa saya ke Parigi ya. Teman-teman yang lagi lihat FB Live, YouTube Live, atau nanti ini Kang Dudi ini live dari Desa Cintakarya dari Kecamatan Parigi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kecamatan Parigi di mana saya juga asalnya dari sana gitu ya. Ayah saya tuh dari sana. Jadi memang udah lama saya nggak diingatkan gitu ya, Kang Dudi ya. Diingatkan bahwa harus ingat asal usulnya gitu ya. Meskipun jauh merantau, saya tinggal di Swiss, tapi saya tetap ingat dengan kampung halaman saya, yaitu di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Nah, terus Kang Dudi setelah timbul, sekolahnya udah jalan. Nah, hari ini nih hari yang sangat spesial ya. Bahwa ada festival 28 bahasa ya. 28 bahasa itu saya kaitkan juga dengan Sumpah Pemuda yang akan kita peringati minggu depan ya, 28 Oktober. Artinya kan pada 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia yang datang dari berbagai macam suku berkumpul gitu ya, dengan dari organisasi Wong Jawa, Sumatera, dari Kalimantan, semua berkumpul. Mereka mendeklarasikan apa yang dinamakan Sumpah Pemuda. Artinya salah satunya adalah mendeklarasikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa bangsa Indonesia, bahasa kesatuan gitu. Nah, itu menarik sekali dengan festival 28 bahasa, Kang Dudi. Artinya kan bahasa Indonesia diambil dari bahasa minoritas ya, boleh dibilang dari bahasa Melayu. Padahal mayoritasnya orang Jawa. Kenapa nggak ngambil orang Jawa ya? Artinya kita memperhatikan hak-hak bahasa untuk kaum minoriti ya, dari bahasa. Nah, ini menarik sekali karena ditampilkan dari festival 28 bahasa ini justru anak-anak yang datang dari berbagai macam suku ditampilkan untuk mendongeng dan orasi menggunakan bahasa daerahnya. Nah, mungkin Kang Dudi bisa menceritakan bagaimana pertama kali timbul, apa sebenarnya yang ingin dicapai dengan festival 28 bahasa ini. Silakan Kang Dudi. Baik, tagline-nya kan sederhana, merangkul keragaman gitu ya. Dan ini juga sebetulnya ikhtiar sederhana teman-teman di Bakti Karya untuk mengkonsolidasikan teman-teman dari berbagai suku gitu. Nah, momentumnya tepat gitu. Sebetulnya ini juga ya sekolah sebetulnya yang harus menjadi titik keberangkatan memperkuat ini ya pergaulan lintas suku bangsa ini begitu. Nah, salah satunya yang sangat sederhana itu ya, kita juga tahu bahwa ada beberapa unsur budaya kan, diantaranya bahasa begitu. Nah, bahasa ini salah satu unsur penting budaya gitu dari 7 unsur yang lain gitu. Nah, kebetulan keberangkatan dari sana ya kita berangkat mengkonsolidasikan diri untuk titik temunya di sana gitu. Nah, ini juga sebetulnya salah satu ikhtiar untuk membangun ketahanan budaya juga kan gitu. Sekarang anak-anak muda banyak yang ya lupa pada bahasa ibunya begitu. Nah, kami di sini berusaha untuk melekatkan kembali kecintaan mereka terhadap bahasa ibunya. Nah, ketika program ini digelindingkan, ya ternyata teman-teman juga terpanggil gitu.
Jadi beda emosinya ketika dia berbicara dengan bahasa daerahnya gitu. Ada kebanggaan gitu ya. Dan itu selalu kita malah kadang-kadang bertukar bahasa juga nih hari-hari. Umpamanya selamat pagi gitu ya. Ya hari-hari tertentu ada teman-teman ya kita pakai bahasa Papua gitu. Ya tadi pakai bahasa Papua, si Bono gitu ya kayak gitu. Selamat pagi gitu. Ya jadi saling lah gitu. Nah, bukan saja dipanggungkan seperti ini gitu. Ya, tetapi kita mencoba membuka ruang untuk ada pergaulan lintas budaya gitu. Karena dengan saling memahami ya persaudaraan gitu ya. Bangsa kayak begitu akan tumbuh gitu. Mekar secara natural gitu. Dan itu titik awalnya memang dari sekolah gitu. Jadi sederhananya begitulah, merangkul keragaman menjadi sebuah kekayaan, menjadi sebuah harmoni begitu ya. Karena harmoni itu kan ya karena ada nada-nadanya juga komposisinya berbeda gitu. Kemudian kita rancang, kita aransemen kayak begitulah. Jadi sebetulnya Festival 28 Bahasa ini tidak ubahnya seperti ya ikhtiar untuk membuat aransemen keragaman yang indah begitu. Dan ternyata memang betul dari berbagai ini kita lihat nanti ada teman-teman kebetulan di lapangan juga nih kita ada reporter nih, jadi nanti kita bisa berbagi bagaimana sih laporan pandangan matanya gitu. Ada Pak Irfan, ada Kang Jujun di sana gitu. Nanti kita bisa lebih jauhnya langsung on the spot saja lah gitu ya kayak begitu. Nah, intinya memang itu untuk merangkul keragaman gitu, sesuai dengan tagline festival tahun ini gitu. Baik, Kang Dudi, terima kasih. Kayaknya kita udah nggak sabar ya, pengen lihat langsung ke lapangan. Jadi sahabat-sahabat semua, kita ini live. Saya ada di Bern, ada di Swiss, dan Kang Dudi, Kang Jujun, Kang Irfan itu ada di Desa Parigi, di Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, di Kabupaten Pangandaran. Ini siapa nih yang kita lihat yuk Kang Dudi ya. Silakan Boleh, Kang boleh. Dudi. Panggil siapa nih yang udah kulineran siap? Dulu nih kayaknya karena kulineran. Oke. Sambil kita dari Pak Irfan dulu. Pengantar sarapan lah gitu. Pengantar sarapan boleh. Kang Jujun apa Kang Irfan? Silakan. Kang Jujun dulu nih kayaknya nih. Oh, aku dulu. Jujun dulu. Oke, yang pertama di sini ada dari Sunda ya. Di sini ada pecel, bisa dijelasin ada apa aja di sini Anissa? Ini pecel. Pecel. Terus? Bahannya itu pepaya, daun singkong, kacang panjang, toge, sama kangkung. Oh, kangkung. Oke, yang ini apa ini? Ini bala-bala daun singkong. Oh, bala-bala daun singkong. Ini apa namanya ini? Kalau di sini namanya orog-orog. Orog-orog ya. Ini makanan khas Sunda semua. Nah, ini minumannya apa nih? Ini bubur sumsum. Oh, ada bubur sumsum. Oh, bubur sumsum juga ada di sana ya? Nah, ada, Pak. Oke. Pakai gula ya, santan, gula. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar Kang Jujun. Kang Jujun, saya pengen nanya, siswanya itu siapa yang masak? Boleh. Ayo, siswa-siswa ya, Anissa tadi. Yang masak. Yang masak ini Musi katanya, sama Bu RT, dibantu sama Bu RT tadi katanya. Bisa lanjut Pak? Silakan. Oke, lanjut kita ke Sulawesi. Halo. Ada ini. Nah, di sini ada apa aja? Kata Slim, boleh dijelaskan? Wah, ternyata ini udah pada habis, laris ternyata memang. Ini apa ini? Ini pisang epek. Pisang epek ya, ini pisang epek. Tinggal digoreng, pisang mentah digoreng. Ya. Udah digoreng itu dikupas dulu kali pisangnya. Nah, digoreng terus tuh digeprek-geprek. Terus tuh dicampur dengan gula merah. Itu pisangnya mentah apa matang? Pisang mentah. Pisang mentah ya. Di apa nih? Dikupas, digoreng terus digeprek, digoreng lagi terus campur gula merah. Oke, ini apa ini? Ini sarapan. Ini namanya ikan apa? Yang tadi tuh namanya sinonggi. Sinonggi. Oh, ini ikan sinonggi ya. Ini bahannya nih, Bro. Bahannya apa bahannya? Mau nyobain nggak? Bahannya dari apa itu? Ini
artinya dari sagu. Kalau nggak ada sagu tuh pakai tepung kanji ya. Jadi bisa diakalin ya. Nah ini serakba. Ini serakba bisa dibuka. Bisa, nah, tinggal dibuka. Ini serakba ya. Ini lebih seperti wedang ya, wedang jahe gitu ya. Oke. Oke. Kamu nyobain. Lanjut. Sahabat-sahabat semua, kita masih live, live-nya dari Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Sambil menunggu karena di sana waktunya ada Kang Ai nih. Assalamualaikum Kang Ai, apa kabar? Baru sampai nih. Di unmute dulu Kang. Halo. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia nih orangnya nih yang tadi kita nebeng ceritain. ininya Kang Dudi nih, kebetulan Iya, lagi nggak apa-apa. barengan. Iya. Masih gimana Kang? Baru sampai di Parigi ya pagi ini Iya, ya. tadi Masih. lagi ada acara kemarin jadi harus ini, tapi keburu datang tadi jam 6. Alhamdulillah. Lalu ikutin acara. Ya, kita bisa nanti kita sambung lagi ya. Kita sambung ke Kang Jujun ya. Kang Jujun udah bisa dibuka kamera apa masih? Ya. Oke, silakan Kang. Lanjutkan Oke, kuliner lanjut ya. Kita ada di Papua sekarang nih. Ini ada rumah adatnya. Ya. Kita masuk ke Papua, ada apa aja di Papua? Halo Priska. Halo. Ini ada dari siaran langsung dari Pak Budiman dari Swiss. Nih, ini ada apa aja di sini? Di sini ada papeda sama ikan kuah kuning. Papeda sama kuah kuning ya. Ya. Ini khas Papua banget ya. Ya. Oke. Ini papedanya dari apa? Biasanya tuh dari sagu, tapi karena di sini tidak ada sagu, jadi kami pakai tepung kanji. Pakai tepung kanji, jadi bisa diakalin ya untuk papedanya ya. Ini ikan kuah kuning. Ikannya pakai ikan apa? Ikan mas, bukan mas-mas Jawa. Oh iya. Harusnya pakai ikan apa? Iya pakai ikan mas. Oh, di sana juga pakai ikan mas ya? Ikan laut juga boleh. Oke. Beli satu. Ini apa di belakang nih? Ini tuh pakaian adat. Oh, pakaian adat. Ini koteka ya? Iya. Nah, itu koteka. Koteka, noken, Noken, kecil, ada samping. noken. Ya. Ini noken untuk di kepala. Nah, itu noken untuk di kepala. Salin. Ini kain timur tadi. kain timur ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan Pak Budiman? Iya, menarik. Saya menarik Priska. Priska itu topinya dari apa itu? Dari daerah mana? Boleh. Oke. Priska, ada pertanyaan dari Pak Budiman. Itu topinya dari apa? Oh ini. Ya, itu. Ini dari bulu ayam. Bulu ayam ya. Oke. 5.000. Dari bulu ayam. Dari bulu ayam. Ada juga yang dari bulu kasuari, ada juga yang dari itu burung bulu cendrawasih. Oke. Tapi yang saya pakai bulu ayam. Bulu ayam ya, ada yang dari cendrawasih. Itu Oke, gitu, Pak Budiman. bajunya dari bahan apa bajunya? Lanjut. Oke, bajunya dari bahan apa itu? Oh, ini noken. Noken. Nggak usah. Ini sali. Sali itu apa? Sali ini terbuat bahannya terbuat dari kayu. Oh, kayu. Iya, kulit kayu. Oh, kulit kayu ya. Ada namanya kayu sali gitu. Oke. Jadi pohonnya itu juga khusus. Oh, pohonnya khusus gitu ya. Oke. Mantap. Lanjut Pak Budiman. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Sebelah Priska ada Ica ya? Siapa itu sebelah Priska? Ini namanya siapa? Ini siswa baru Pak Budiman. Oh iya. Kelas 10 dia. Bajunya Namanya siapa? bagus. Namanya Anita. Ya, namanya Anita. Bajunya dari Kalau Anita mana? ini pakai pakaian apa? Ini pakai suku abun. Oh, ini pakaian adat suku Abun. Kalau ini suku Papua Wamena. suku Dani. Kalau Priska tadi suku Dani, ini suku Abun. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Itu yang di kepala apa yang di kepala? Yang di kepala tuh kalau di kita ada di manik. Manik-manik ya. Dibikinnya dari apa?
Dari Manik-maniknya ya. Oke. Ini pakaian adat juga. Iya. Oke. Ini Ambon ya. Oke. Boleh lanjut Pak? Dia itu Ambon Silakan, Tadampan. silakan. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ke ini ada daerah Sumatera di sini. Halo semuanya. Kita sedang live sama Pak Budiman dari Swiss ya. Itu juga. Ini ada apa aja nih? Ada empe-empe ya. Pade. Ada empe-empe, ada apa lagi nih? Asam pade. Ada asam pade ya. Ini kuah empe-empe. Ini minuman apa ini? Buku pandan. Buko pandan. Oh, buko pandan. Kalau di sini koko pandan mungkin ya. Berapa uang? Berapa uang? Ada pertanyaan Pak Budiman? Enggak, saya pengen asam padehnya deh 1 porsi ya. Asik. Nanti dikirim ke Swiss lewat Gojek ya. Saya boleh lanjut ya? Silakan, silakan. Oke. Kita lanjut ke daerah Kalimantan di sini. Ada Kalimantan, ada Flores. Nah. Halo, ini siapa yang mau jelasin di sini? Narti, jelasin dong. Nah, ini ada Natalia ya. Di sini ada apa aja? Ada sayur rumput rampe sama ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning. Nah, ini rumpa rampe. Rampe. Oh, rumpa rampe. Rasanya Seperti Anda menjadi Iron Man. asik. Jadi rasanya itu agak asin gimana ya? Enggak ada. Enggak ada kan? Kalau mau rasa sok Ya. Ini ikan apa? Ikan kuah kuning ya. Jadi ada persamaan sama yang di Papua sama yang di Sulawesi. Tapi beda rasanya ya. Tapi sama-sama ikan kuah kuning. Ini apa? Pisang itu gapit. Pisang gapit. Oke. Ini dikasih apa pisangnya? Keju. Oke, pisang gapit dikasih keju ya berarti. Ini baju adatnya ini khas Flores atau khas mana? Baju adatnya? Baju adat ini karena Flores itu termasuk bagian timur, jadi Maluku sama Flores itu sama. Sama ya. Oke. Ini baju adat mana ini? Maluku Utara. Maluku Utara, bukan yang aslinya. Oke, itu tadi Pak Budiman dari stand-stand siswa yang ini tentang masakan-masakan adatnya sama pernak-pernik yang ada di stand itu ya. Jun, kayaknya Lanjut ada tamu ya? tuh yang hadir pengunjung, bisa dimintain komentarnya. Berarti saya wawancara juga ke tamu ya? Ada, Mas. Saya lihat tadi ada yang dari Jogja tuh. Bang. Halo, Bah, pendapatnya dong tentang Festival 28 Bahasa gimana? Ini pertama kalinya kan Abah ikutan? Ya, betul. Jadi gimana Pak pendapatnya Pak? Luar biasa. Keragaman Nusantara itu ternyata luar biasa. Bahasa, makanannya, kulinernya itu unik dan saya kira Indonesia ini benar-benar kaya. Jadi mantap ya Bah, gak perlu keliling Indonesia ya Bah? Gak perlu, hanya beberapa langkah kita sudah mengelilingi. Mantap. Jadi hanya beberapa langkah di sini kita udah bisa keliling Nusantara. Oke, lanjut kita. Jadi kita perlu ada tamu lagi sebelah sini. Kita perlu ke Pangandaran Indonesia ya. Ya, Datang kita aja hanya ke perlu ke Pangandaran. SMK Bakti Karya untuk kita merasakan bagaimana budaya dari seluruh Indonesia ya, Kang Jun ya. Oke. Lanjut Pak, boleh? Nih nanya lagi ke pengunjung. Halo Pak, namanya siapa Pak? Pelik ya. Dari mana Pak? Dari Bandung. Dari Bandung jauh-jauh datang ke sini buat datang ke Festival 28 Bahasa. Ya. Menurut Bapak gimana nih festival ini gitu? Bagus banget. Jadi kita tahu bukan hanya bahasa kita saja yang kita bisa ya. Ya. Ada banyak bahasa lain juga yang ada di Indonesia ini. Jadi kita tahu bahwa keluasan, kebesaran masa ini bukan hanya dari geografisnya, tapi dari sisi kebudayaannya. Bahasanya lewat bahasa. Makanannya juga enak-enak.
Jadi tadi makanan paling enak makanan mana nih kalau menurut Bapak? Ini tadi ini ikan. Yang ikan ya, ikan kakap kuning itu kuah kuning ya. Rempah-rempahnya gimana? Rempah-rempahnya enak gak? Yang daun-daun itu. Ikan ya. Iya. Yang daun makan nggak? Oh, iya. Itu kalau dikasih teri juga lebih enak. kasih teri lebih enak. Oke, mantap. Iya, benar-benar. Kalau dikasih teri kayak di sini juga. Ini juga satu rombongan ya, Pak? Satu rombongan. Oke, makasih banget, Pak. Oke, itu tadi wawancaranya Kang Dudi. Ya, luar biasa, mantap, jadi ngiler nih. Nah, ini udah dapat nih Kang Dudi. Kang Dudi, dengar saya nggak? Di unmute kali ya. Kali Kang Dudi sebagai penggiat sosial media juga time to time kadang-kadang memberikan arahan bagaimana menulis di sebuah di media sosial. Ada nggak trik-trik yang buat saya nih, Kang Dudi nih? Nggak apa-apa. Ajak aja ngobrol, Kang Dudi. Ya, baik. Ya sebetulnya kalau kita tarik ke substansinya, semua yang dilakukan oleh teman-teman di Bakti Karya di Sabalan itu ya sudah gerakan yang sangat literat begitu. Karena sekarang itu di sini jadi terintegrasi semuanya, literasi baca, membaca dan menulis gitu ya. Kemudian literasi budaya dan kewargaan itu ada gitu, termasuk literasi digital gitu. Nah sekarang teman-teman menggelar acara bikin kuliner itu diam-diam mereka juga di sana ya. Si kulinernya itu kan dijual, ada literasi finansial gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi sebetulnya hampir semua 6 literasi dasar ini diintegrasikan di festival bahasa ini gitu. Jadi bukan sekadar membaca dan menulis, tetapi sudah mulai menyentuh literasi yang lebih luas gitu. Nah kalau masalah bagaimana menuangkan gagasan ke dalam tulisan, sebetulnya langkah awal itu kan kita perlu bahan gitu. Bahannya itu ya dengan gerakan ajang ini juga diciptakan gitu. Ada momentumnya gitu kan. Kemudian teman-teman tadi juga Kang Junjun itu dengan dengan lihainya itu merepot gitu kan, merepot gitu. Jadi jurnalis juga kan gitu, diam-diam tanpa sadar gitu. Kita sekarang sudah masuk ke era yang siapapun sebetulnya media gitu, termasuk media sosial itu ya sekarang itu sudah banjir dengan konten-konten yang luar biasa, sudah dibanjiri oleh konten-konten yang kadang-kadang juga banyak sampahnya begitu. Nah, seperti halnya di sini, sebetulnya kita ingin mengkonsolidasi konten-konten positif gitu, dengan menciptakan ya mulai dari gerakan literasi yang terintegrasi itu. Jadi bukan semata-mata menulis dan membaca, di sini juga sudah mulai nih semuanya bertemu, ada titik temu terintegrasi gitu kayak begitu. Dan teman-teman ini juga nanti jadi bahan selain tulisan, ada bahan infografisnya juga teman-teman bikin begitu. Kemudian visualnya juga video bikin gitu. Visual storyteller juga diam-diam mereka banyak menemukan bahan kan di sini gitu. Ya seperti itulah. Jadi dengan jurnalisme dasar sebetulnya mereka bisa mengolah konten yang ada di lingkungan sekitar, who, what, when, gitu kan, kayak begitu-begitu. Ya, how, why, gitu. 5W1 sudah hal yang sangat biasa. Tetapi karena memang tidak dipraktikkan, jadi seolah-olah sulit gitu untuk memulai. Nah, di sini kita juga berusaha untuk
belajar menuangkan gagasan ke dalam tulisan itu dengan cara yang sederhana. Bagaimana menaklukkan kata pertama gitu kan, dengan 5W1H itu sebetulnya. What? Festival 28 bahasa. Nah itu sudah jadi kalimat pertama kan. When? Sekarang nih 24, 25 digelar. Di mana? Di Cinta Karya. Nah kalau itu disusun menjadi rangkaian yang utuh, itu sudah jadi spot news, jadi straight news, berita langsung. Kalau kita bikin status dengan memenuhi unsur itu sudah sangat informatif sekali kan gitu. Jurnalisme itu bisa ya sekali merengkuh dayung itu sudah 2-3 pulau terlewati gitu. Seperti halnya kita datang ke Bakti Karya di Festival Bahasa, 28 provinsi miniaturnya sudah bisa kita ini gitu ya. Kita tahu nih dari kulinernya aja tadi sudah sangat beragam sekali gitu ya, kayak gitu-gitu. Wah, luar biasa lah sebetulnya. Ya, gitu. Saya setuju sekali dengan pendapat Kang Dudi tadi bahwa sekarang setiap manusia ini yang terutama sebagai yang aktif di sosial media itu berperan sebagai jurnalis ya, sebagai udah citizen jurnalis ya. Tapi kadang-kadang banyak yang menggunakan sosial media itu untuk curhat gitu ya Kang Dudi ya. Jadi bukan digunakan untuk apa? Untuk kegiatan yang bermanfaat yang seperti tulisan Kang Dudi tadi itu yang pendapat Kang Dudi, tapi lebih kepada curhatan, kepada mengeluarkan unek-unek isi hati. Itu gimana tuh Kang Dudi tuh? Apakah dibenarkan apa gimana tuh Kang Dudi? Ya sebetulnya memang ini apa ya tidak bisa sulit juga ya kita tolak bahwa memang media sosial itu ajang curhat colongan dan lain-lain gitu. Dan sebetulnya memang itu acap kali kita lupa bahwa sebetulnya ada hal lain yang bisa kita bisa manfaatkan sosial media itu sebagai instrumen untuk mengaktualisasikan diri terutama kita menjadi kreator konten positif begitu ya. Termasuk jurnalisme yang tadi itu betul, citizen journalism itu juga bisa diperkuat gitu ya. Kapasitas teman-teman di sini juga dalam rangka itu gitu. Tidak hanya sekadar curhat colongan gitu kayak begitu. Tetapi paling tidak nanti ya secara perlahan teman-teman juga bisa memilah mana bahan-bahan yang faktual, mana bahan-bahan yang fiksional, mana bahan-bahan yang faksional, yang pendapat gitu. Jadi sebetulnya 3 bahan baku untuk konten di media itu sekaligus bisa diasah gitu ya. Kalau seperti Festival 28 Bahasa, bahan bakunya faktual, teman-teman bisa bikin berita gitu kan, sederhana, berita sederhana. Kalau tadi nanya pendapat berarti kan faksional gitu, bahan bakunya seperti itu. Kemudian kalau mau bikin cerita nih, dongeng Nusantara, nah di sana kan ada fiksional gitu ya. Jadi sebetulnya secara perlahan kita juga mencoba menghayati sebetulnya bahan-bahan baku konten untuk kita sebar di media sosial atau di portal blog gitu ya, karena teman-teman juga kita kenalkan dengan blogging gitu kayak gitu-gitu. Instagram bisa dengan visual storyteller-nya gitu kayak gitu-gitu ya. Jadi sebetulnya sudah banyak gitu. Sekarang kita dimanjakan sebetulnya dengan dalam genggaman tangan kita itu luar biasa gitu. Ini sepertinya Kang Irfan udah siap dengan Priska ya. Priska mau dongeng bahasa Papua apa gimana? Di-unmute dulu Kang. Sambil sebentar Kang Dudi ya, sambil kita ngobrol. Gimana Kang? Saya sedang berada di stand Papua, tetapi saya kehabisan makanan. Jadi ini per jam segini ini makanan sudah habis dan saya mesti ngantri sampai besok hari untuk
jenis makanan apa? Bakar batu. Atau bara apa? Maju dikit. Barapen. Boleh dijelaskan sedikit bakar batu itu batunya dibakar bisa dimakan kayak gitu? Bukan, jadi nanti awalnya itu kita panaskan batu dulu, terus nanti kita buat sebuah lubang, terus kita alas itu lubangnya itu dengan ilalang. Nanti bagian bawahnya itu ditaruh batu, atasnya kita taruh itu sayur atau umbi-umbian. Sayur apa? Seperti sayur-sayuran, daun singkong. Itu kayak direbus. Tidak. Tapi dibakar daunnya. Tidak, ditaruh aja. Ditaruh aja. Ya. Dikasih campur dengan bumbu, terus kita taruh di atasnya. Terus setelah itu kita taruh batu lagi. Taruh batu, terus atasnya kita taruh seperti ayam. Wih. Kan di sini kan muslim nih mayoritas. Kita pakai ayam. Oke. Di atasnya Ini ayam. apa aja bumbunya? Bumbunya tuh itu minyak, terus Minyak. ada cabai, bawang putih, bawang merah, masako, Garam itu. garam. Nah, itu rasanya enakan mana sama ini? Sama papeda atau sama papeda? Dua-duanya enak. Oh, dua-duanya enak. Dua-duanya enak. Tapi itu ditumpuk kayak gitu terus nanti makannya satu-satu apa diolah dalam satu piring? Nantinya tuh pas kita mau buka, ini kita buka kita itu susun lagi. Jadi batunya itu kita kasih keluar, bukan makan dengan batunya. Oh, Jadi makanan yang tadi seperti ayam, sayur-sayuran itu bisa sama batunya. Enggak, maksudnya katakan ini ya. Nah, ini contohnya piring nih. Nah, ini piring. Jadi ini sebelah sini ayam, sebelah sini sayur, sebelah sini apa tadi? Apa? Tidak seperti ayam singkong. Singkong. Itu dimakannya sekaligus. Tidak. Oh enggak, terus gimana makannya? Itu kan apa? Bukan ke samping. Dari bawah naik ke atas. Iya, maksudnya udah dimasukin piring. Itu cara makannya daun dulu, ayam dulu atau daun ayam jadi satu terus makan bareng? Ya terserah dari Bapak mau makan yang mana dulu. Ya kamu enaknya yang mana dulu? Ayam. Kalau udah lapar semuanya itu. langsung ya. Mungkin Pak Budiman mau nanya, silahkan. Enggak, jadi tadi itu proses memasaknya jadi ditumpuk-tumpuk batu ya. Itu matangnya dari panasnya batu ya. Wah, menarik sekali itu. Itu makanya nggak pakai sagu. Saya tuh menarik. Aduh, saya sebenarnya ingin mengundang Ibu Wulan. Ibu Wulan tuh mengadakan penelitian tentang sagu di Papua. Nanti kapan-kapan Priska saya ajak juga ya. Bicara kuliner nih, sagu. Sagu udah habis, Pak. Ya. Udah habis. Saya aja nggak kebagian. Biasanya kan kami di Papua pakai sagu, tapi karena di orang tua di sana kan tidak sempat kirim sagu ke sini karena lagi pandemi kan. Jadi kami buat sagu itu pakai itu tepung kaji. Oh, tepung kanji. Ini tadi sedikit review tentang makanan hari esok ya yang akan disajikan karena makanan hari ini habis. Nah, kebetulan ini saya sedang berada di tengah-tengah rumah adat. Nah, ini kira-kira bangunan atasnya seperti ini nih. Nah, itu sudah dikasih lampu ya. Dan di sebelah kiri saya putarkan, oke. Nah, ini ada infografis tentang Papua, mungkin Priska bisa menjelaskan sebelah sana. Bisa menjelaskan sedikit apa yang ditampilkan di stand Papua ini, dari sini dulu. Ini nih. Nah, kalau ini noken adat Papua. Noken adat, ya. Kamu pakai nggak? Yang ini, yang kecil. Oh, ini, ya ini barangnya ada nih. Ini. Oke. Nah, ini noken khas Papua. Ini asli ya dari kayu. Asli. Oke. Terus itu noken, kita kembali lagi sebelah sini. Nah, ini boleh dijelaskan? Okay. Itu foto orang-orang ya? Ya, yang lagi sedang memegang tombak, panah. Jadi kan di sini kan biasanya 17 Agustus itu kan biasa diadakan seperti paskibra, lomba-lomba lain kan.
Kami di Ya. sana tuh kami di sana tuh biasa membuat festival lembah baliem biasa di sana. Oh, festival lembah Iya, jadi baliem. sambil mengenang jasa para pahlawan yang dulu, kami biasa membuat ini nih, kayak begini. Jadi macam mengenang itu kayak dulu kan orang tua yang dulu mereka perang kayak gitu. Jadi biasa itu dilakukan festival ini. Oke. Oke, kita ke senjata lagi sebelah sini boleh? Boleh. Yang ini nih. Oke, ini. Oke, ini cukup panjang sebenarnya. Panjang. Itu apa itu? Ini koteka. Oh, itu koteka. Ya, ini koteka. Yang buat itu ya? Ya, buat Buat cowok. itu. Oh, Ya. buat cowok. Buat anak cowok. Kok kecil bawahnya? Ya tergantung. Oh, tergantung. Biasanya kan Dimasukin apa dengan anaknya. Nah, anak mereka bisa makan. Ini itu terbuat dari bambu air. Labu air. labu air. Iya. Jadi labunya itu khusus. Tidak sembarang. Di sini ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Dibawa dari Papua. Ini panjangnya segini atau ada yang lebih panjang dan lebih gede lagi? Ada yang lebih gede lagi, yang lebih besar, terus dia melengkung. Banyak, lebih besar lagi, ada lebih kecil lagi. Oke, satu lagi ya. Nah, yang ini nih. Nah, yang kayak kalung ini ya. Kalau ini dari Papua Barat. Dari Papua Barat. Oke, bisa menjelaskan, perkenalkan dulu namanya siapa? Tadi yang ini namanya Priska Mabel dari Papua. Tepatnya Wamena. Tepatnya Wamena, suku Dani ya. Dan di samping kirinya ini ada Anita Yesubut dari Provinsi Papua Barat. Oke, Anita, boleh jelaskan ini tentang ini kayak kalung ini. Oh, ini tuh dipakai ya? Iya, kalau yang ini tuh biasanya kalau tarian dipakai. Oh, buat nari. Iya, buat nari. Itu bahannya dari apa itu? Dari manik-manik. Manik-manik. Itu dari plastik atau kayu? Dari macam kayak Ada yang dari kayu ada? Oh, nggak ada. Oke. Ini untuk apa fungsinya? kalau ini fungsinya untuk kalau kita nari, kalau setiap ada tarian. Oh, jadi buat manik-manik tarian kayak gitu, hiasan tarian. Oke. Nah, itu sedikit report. Sebenarnya masih banyak yang yang bisa diceritakan di sini. Ini kita masih di dalam, belum melihat dari luar. Mungkin nanti bisa disambung lagi Pak Budiman. Salam hangat dari saya dan dari Anita. Terima kasih Priska dan Anita ya. Priska ada salam, besok Priska ikutan juga kan ya? Itu dari teman saya Ibu Nicole Kope. Beliau orang Swiss. Beliau pengen bicara besok dengan Priska. Spesial dengan Priska karena dia pernah juga ada fotonya dia kirim. Dia sangat terkesan dengan Papua dan pernah bertemu dengan kepala suku di Papua. Jadi besok akan Priska bincang-bincang ya dengan Ibu Nicole, namanya Ibu Nicole. Ya. Terima kasih. Oke, Kang Dudi, kita bincang-bincang lagi nih kayaknya untuk media tadi. Itu menarik sekali ya, anak-anaknya dia mengerti tentang pakaiannya, mengerti tentang masakannya dari daerah, dan ini yang harus kita bangkitkan ya ke mereka, dengan meskipun mereka bersatu dalam satu keragaman di SMK Bakti Karya Parigi, tapi mereka tidak lupa bahwa ada kebanggaan juga dari daerahnya itu. Berbeda-beda tapi kita satukan, saling mengenalkan, begitu ya Kang Dudi ya. Betul, seperti itu. Nah, itu yang tadi dimaksud bahwa sebetulnya literasi budaya dan kewargaan juga ya sudah di SMK Bakti Karya ini sudah dijalani begitu. Jadi sejak sekolah ini lahir, ya literasi budaya dan kewargaannya sudah jalan begitu. Jadi tinggal ya dirawat saja kan begitu. Apalagi di momentum-momentum tertentu seperti ini itu dipanggungkan bersama-sama gitu.
sebetulnya di dalam keseharian juga seperti itu gitu. Itu dilakukan gitu. Jadi di asrama gitu saling bertukar gitu. Dan tadi ya teman-teman yang dari Kalimantan mengucapkan selamat pagi dengan bahasa Papua kayak gitu-gitu. Jadi luar biasa sih sebetulnya, sudah cair sekali nih teman-teman di sini gitu. Kayak gitu. Kesehariannya sudah kerukunan dan lain-lain gitu. Ternyata sebetulnya nggak ada soal gitu. Perbedaan itu nggak mengganggu kan, malah justru memperkaya batin sesama kan gitu, jadi tahu kan gitu. Nah ini kan sebetulnya jadi titik temu kan gitu. Kalau sudah ada titik temu ya selesai, semuanya juga damai gitu kan, seperti itu. Ya. Kang Dudi, saya menarik sekali kan, saya lihat filmnya Marice tuh terutama tentang bahasanya, bahwa bahasa naon di daerah Sunda di Papua tuh lain gitu ya, artinya lain gitu. Menarik. Kita lihat dulu sebentar ya filmnya ya. Ya, boleh. Kita lihat dulu sebentar filmnya Marice, Perempuan Penembus Batas ya. Sebentar saya akan share screen karena menarik sekali. Di situ ada cerita tentang bagaimana perbedaan bahasa itu yang bisa jadi lucu ya, dia harus belajar gitu ya. Sebentar ya Kang ya. Oke. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Nama saya Marice Robeka Yesna. Awal saya sekolah di sini tuh saya tamat SMP, saya ditawarin sama orang tua untuk sekolah pendeta yang gratis tuh. Tapi dia ditawarin sama guru saya untuk sekolah di SMK Bakti Karya. Terus dia ceritain kalau di SMK Bakti Karya tuh murid-muridnya tuh dari berbagai pulau sampai semua provinsi yang di Indonesia nih sekolah di sekolah itu. Ya, saya tertarik dan mau untuk datang sekolah di SMK Bakti Karya. Terus kasih tahu pas bicara sama orang tua, ya orang tua juga setuju untuk sekolah di sini. Perasaan saya pasti senang karena ke Pulau Jawa. Terus kedua tuh kan saya kan orang Papua, pasti kulitnya hitam. Kalau teman-teman Jawa kan kulitnya putih. Takutnya mereka nggak mau teman sama saya yang kulit hitam, karena mungkin orang yang kulit hitam mungkin tidak tahu mandi, tidak tahu jaga kebersihan. Takutnya mereka pasti tidak mau berteman sama saya. Dan saya tinggal di asrama sama teman-teman dan beda agama, beda suku. Kami di asrama hidup rukun. Tidak terjadi pas sampai di sini, malah teman-teman ajak itu bicara-bicara. Terus perasaan saya tuh pertama di sana, di sini tidak sama. Cuma di sana cuma perasaan doang, pas sampai di sini tidak seperti yang saya pikirkan sebelum ke Pulau Jawa. Setelah sampai di sini, perubahannya tuh pertama bisa berteman sama teman-teman yang dari luar pulau. Terus tidur bareng, makan bareng, anggap kayak saudaranya. Dulunya kan di sana tuh macam bicara nggak macam jelas-jelas gitu. Tapi di sini udah bisa bicara, bisa. Kalau di sini pertama yang saya pelajari itu pertama tuh menghormati agama lain. Tentang bahasa, kalau pertama sampai di sini tuh bahasa Sunda. Bahasa Sunda tuh pertama tuh bingung kayak gitu.
kan bahasa Sunda tuh, kalau kan bahasa Indonesia tuh apa? Kalau artinya dengan bahasa Sunda tuh naon. Kalau naon tuh artinya dengan bahasaku tuh berak. Jadi bingung kok pas teman-teman bilang, mari Cem, arek naon. Jadi bingung kok mereka ngomong naon-naon, mungkin mereka mau berak atau apa nih. Kan bingung gitu. Kok mereka ngomong naon terus. Jadi pas tanya teman, itu apa tuh artinya naon? Terus dia bilang, naon tuh apa? Oh, kalau dengan bahasa aku naon tuh berak. Jadi gitu. Wah, ternyata di sini juga bahasanya juga ada. Terus bisa belajar tentang bahasa Sunda juga. Nah, itu tadi Kang video menarik kan, perbedaan bahasa itu jauh sekali ya kan. Naon gitu ya. Tapi dengan demikian mereka saling kenal ya. Oh, itu adanya belajar itu. Dan masih banyak lagi kayaknya dengan bahasa daerah lain gitu ya. Itu kesulitan pertama itu apa anak-anak datang gitu ya. Misalnya let's say dari Kalimantan, tahu datang ke Parigi, bahasanya kan Sunda semua gitu ya. Betul. Gimana tuh Kang? Ya awalnya tentu teman-teman juga ada semacam culture shock juga kan gitu. Ya, tadi Marice juga cerita ada semacam apa ya ketakutan, kekhawatiran gitu. Tapi ternyata kan setelah berbaur dan ya bergaul seperti itu, ternyata nggak semenakutkan yang dipikir gitu kan. Jadi justru lebih cair. Malah tadi kan menarik dari perbedaan bahasa saja itu kan lucu ya, kocak. Jadi kena emosinya gitu ketika gitu kan. Jadi saling makin merekatkan sebetulnya gitu. Iya. Banyak kasus-kasus yang seperti itu. Banyak gitu. ya. Ya, betul. Jadi itu artinya dia belajar bukan hanya bahasa yang diajarkan, tapi kan dia belajar sendiri tentang toleransi ya. Betul. Toleransi, bagaimana itu harus ada rasa empati kalau menurut saya gitu ya. Betul, dari betul. Si anak udah mulai dilatih deh umur apa tuh? Umur boleh dibilang lagi masa-masanya mencari ya. Mencari. Ya kita memberikan supaya teman-teman itu menemukan nilai-nilai itu dicari. Itu menarik Pak Budiman, itu kayaknya tuh dari Sumatera nih. Oke, silakan. Siap-siap Kang. Oke. Oke, saya sudah sampai di Sumatera. Tadi perjalanan dari Papua lumayan terganggu karena cuaca sedang hujan di sini. Dan di samping saya ini ada Redo yang akan menyanyikan sebuah lagu. Tadi reportasenya sudah ya Pak ya tentang kuliner ya. Besok masih ada lagi tentang apa besok makanannya? Sate Padang. Nah, sate Padang. Walaupun saya tadi mencicipi, walaupun masakannya sama, namanya beda, tapi ternyata rasanya juga beda. Ada khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, di sini Redo akan menyanyikan sebuah lagu dari Sumatera. Oh, kamu dari Bengkulu ya? Tepatnya dari Bengkulu Redo ini. Boleh Redo, silahkan. Kita dekatkan dulu ya. Ini lagu dari Provinsi Bengkulu, banyak ya di Kabupaten Seluma saya. Judulnya itu Ikan Pais. Ikan Pais judulnya? Iya. Itu tentang ikan-ikanan? Iya, jadi kayak masakan khas di tempat saya gitu Pak. Oh, jadi bahkan dari masakan pun bisa dibikin lagu ya? Itu sebagai promonya dan juga kekayaan lokal kita kan sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, realita hidup sehari-hari justru itu yang menjadi nilai budaya luhur yang mesti dilestarikan. Luar biasa, silahkan Redo mulai bernyanyi. Ikan pais lemak rasonyo.
Ay, lupa aku. Jangan nervous, santai, santai. Atau bisa ditemani sama Putri. Putri, duduk di sini. Kursinya dipindah dulu. Duet. Oke, ini ada satu lagi yang lebih cantik daripada yang sebelah. Yang sebelah ganteng. Oke, Putri, boleh dibantu. Bareng ya. 1, 2, 3. Ikan pahit, Kelaponyo mudo, dibungkus daun talas, rapi, kami siap. Ikan pahit, lemak rasanya, makan ke nasi putih, samu ulam ke jering mudo, rasanya oi lemak nian, nasi Oke, saya kalau dengar lagu daerah itu suka merinding bulu kuduk gitu. Nuansa ininya sangat kuat sekali. Boleh dijelaskan sedikit maknanya apa itu? Putri apa Redo? Oh, silakan Redo. Lagunya tuh kayak menceritakan itu ikan pais itu. Ikan pais itu ikan ya dipakai masaknya pakai itu parutan kelapa muda. Parutan kelapa muda. Dibungkus sama daun talas. Terus diikat sama itu apa namanya? Yang itu tuh Pak, yang pisang tuna. Oh, daun pisang. Ininya pelapahnya. Terus dibakar. Oh, itu dibakar masaknya. Kalau di sini ikan pais itu direbus. Di apa namanya? Dipepes, Kang, dikukus. Dikukus, ya Allah, direbus. Itu emang nggak gatel pakai daun talas? Enggak. Enak, Pak. Daun talasnya jenisnya apa? Talas aja. Sekarang kan lagi viral daun talas ini di Indonesia ini. Oke, itu reportase tentang lagu daerah yang ada di Sumatera terkait makanan kebiasaan yang dimakan oleh warga yang kemudian diilhami menjadi sebuah lagu. Iya. Begitu Pak Budiman. Salam dari Sumatera. Terima kasih adik-adik semua sudah memperagakan. Tadi saya juga ngerti tuh sedikit tuh ya. Tadi ada ikan dengan kelapa muda, terus dibungkus sama daun talas ya. Daun talas tuh enak. Saya juga suka. Selain talasnya terus daun dibakar ya. Waduh, itu udah ngebayangin. Sayangnya semuanya nggak ada di Swiss ya. Jadi kalau lagi ingat kirim ke saya ya, adik-adik. Siap. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Kang Dudi ini emang luar biasa ya. Habis dari Papua tadi terus kita ke Sumatera, ke Bengkulu. Saya juga punya teman orang Bengkulu yang di Swiss nih. Tapi beliau baru besok ikutan tuh dari Bengkulu ya. Terus Kang Dudi, kira-kira apa lagi sih? Saya juga kan sebenarnya masih belajar nih ya, nulis-nulis. Bukan nulis, yang saya pelajarin tuh konten. Dalam saya ingin mengisi sosial media. Tapi yang menarik adalah anak-anak kita di SMK Bakti Karya itu diajarkan untuk menggunakan Instagram dalam dia berinteraksi dengan UMKM. Jadi saling membantu. Ini lain lagi nih. Jadi Instagram digunakan untuk kegiatan usaha ya. Untuk marketing. Itu menurut Kang Dudi gimana tuh? Ya, itu ya kreativitas guru-guru, teman-teman di Bakti Karya memang sudah melek ya, digitalnya melek gitu. Termasuk memanfaatkan sosial media, pengelolaan untuk ya diantaranya membantu ini warga sekitar usaha kecil dan menengah gitu.
dipromosikan kayak gitu. Dan itu serius juga gitu. Jadi infografisnya dibikin oleh mereka gitu. Kemudian disebar kayak gitu-gitu. Nah, tampaknya ini juga salah satu agenda sekolah ya untuk meningkatkan kapasitas individu mereka gitu dalam hal sosial media gitu. Malah sebetulnya ke depan bisa dikembangkan lebih ini lagi kan, mereka bisa mengelola semacam e-commerce-nya lah gitu ya. Dan itu juga kenapa tidak gitu ya, gitu. Kenapa tidak gitu. Jadi selain promosi juga ya menyediakan platform untuk itu, untuk untuk pemasaran yang lebih serius. Ya begitu. Nah, ada video nih untuk Pak Budiman. Oh iya. Saya juga ini mau dipasang di sana apa mau di share screen di sini? Silakan. Sebentar, saya juga lagi buka. Iya, saya lagi buka. Lebih ini di sana ya, di sini ya. Sebentar, Kang. Saya akan salah satunya memang yang Instagram itu menarik ya. Dan jadi teman-teman sekarang sudah mulai mempraktikkan yang didapat di sekolah gitu. Ya. Artinya ada interaksi ya, Kang, antara pemikiran anak ya dengan pemikiran wirausahawan gitu loh. Betul. Ya enggak? Ya. Literasi finansial gitu kan. Iya, betul. Jadi itu juga nggak mudah juga ya. Betul. Artinya si anak mesti bisa ada komunikasi dua arah antara ada batas umur ya, beda umur gitu kan, kemampuannya itu. Tapi untungnya ada guru yang ada di tengah ya, Kang ya. Betul. Nah, guru-guru ini luar biasa. Jadi memberikan arahan gitu. Jadi directionnya di belakang kan itu ada proyeksinya juga kan gitu. Oh, ini temui ibu ini. Jadi setiap ini kan berbeda-beda tuh. Kayak begitu. Jadi nah, ini menarik. Nah, ini ada yang menarik ya. Kita lihat ya sekarang ya. Boleh. Selamat datang di Kampung Nusantara. Pulau Sera atau Tanjung Endau Natal kecil. Masing-masingnya. Selamat datang di Onai, Papua. Di Flores Timur itu namanya pesta. Yang artinya salah kata. Jadi ini makanan khas dari Sulawesi, namanya kepurung. Lebih enaknya sih dimakan kalau pedas-pedas gitu. Isinya apa aja? Isinya itu ada ikan. Nah, ini sagu, terbuat dari sagu. Ini makin pengenal terjadi maksud. Selamat datang di Kuma, Sumatera. Di Wilujeng Sumping di Rorompok, Sunda. Selamat datang di Laika, Sulawesi. Untuk ibu lihat tentang tanah. Wah, menarik sekali itu ya. Ini barusan. Itu yang barusan ya. Yang barusan. Yang nggak sempat ini jadi diambil dulu kan gitu. Iya. Bagus sekali, bagus gitu. Kan kita akan berlanjut mungkin 5 menit sebagai penutup ya. Boleh. Karena Kang Dudi juga mau istirahat sebentar. Mungkin nanti kalau kita ada dari Kang Irfan akan ada lagi? Boleh dari saya. Oke, silakan Kang Irfan. Sebagai closing ya. Sebelum ke anak-anak, saya ingin nanya dulu Bu Dewi. Nah, ini sebagai pendamping rumah adat Kalimantan. Boleh Bu Dewi sedikit menceritakan kebahagiaan mendampingi teman-teman dari Kalimantan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia sekali, ini pengalaman pertama untuk saya mendampingi anak-anak di acara Festival 28 Bangsa ini.
Seru sekali dari mulai membuat saung, kemudian masak-masak, menyediakan bahan-bahannya. Sangat-sangat seru sekali dan berkesan sekali. Oke, terima kasih Bu Dewi. Di belakangnya Bu Dewi ini boleh duduk di sini bergantian. Kita perkenalkan, namanya siapa? Cinta. Namanya Sinta, siswa semester 1 kelas 10 SMK Bakti Karya, siswa baru. Kesannya bagaimana mengikuti festival 28 bahasa untuk yang pertama kali? Oh, rame. Terus aku senang banget bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, terus guru semuanya. Gimana ketika kamu di Kalimantan? Kayak kamu asal dari Kalimantan mana sih? Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah? Kooperasi Pak, Kalimantan. Enggak, maksudnya Ambon. Ambon. Oke, bisa nyanyi ya? Bisa. Ini mau istirahat, jadi sebelum istirahat dibekali dengan apa nyanyian yang gembira begitu. Silakan. Lihat ke kamera sini. Di sana ada 3 pulau yang indah. Di tengah lautan luas dan biru. Selatan, timur, Jargaria, Pulau Eno, Pulau Jedangkaram, yang diberikan leluhur bagi kami. Sungguh indah pemandangan alamnya, enokaran manise. Katong semua orang saudara, katong jaga akang sama-sama. Jangan katong bikin rusak akang. Kami akan sama-sama. Syawana cucu Jargaria. Katong semua orang saudara. Apelagan mari dosimar batu goyang salarem memeror sia. Bertubur kareng jorang denggomar. Yeay, itu lagu penutup Katong Semua Saudara. Terima kasih. Berikut tadi reportase dari Kalimantan, tepatnya nyanyian dari Batu Goyang Ambon. Seperti itu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam, Kang Irfan. Ini Kang Atif ada nih, Kang Atif mungkin lagi siap-siap apa gimana nih, Kang Atif? Apa hanya Kang Atif, Kang Dudi mungkin bisa kasih info apa kita istirahat dulu apa Kang Atif akan ada apa tuh orasi apa ada dongeng nggak? Belum, istirahat dulu kayaknya. Oke, istirahat dulu. Kita istirahat dulu ya, Kang Dudi ya. Boleh. Kita terima kasih sekali lagi kepada semua sahabat yang sudah menyaksikan. Kita baru saja tadi live hampir 2 jam ya live-nya. Dan terima kasih Kang Dudi udah nemenin dan menjelaskan. Kita akan bincang-bincang lagi lebih dalam lagi, lebih banyak lagi tentang literasi tentunya, tentang Festival Bahasa 28 Bahasa. Terima kasih dan sampai ketemu. Mungkin nanti kita bisa lanjut, nanti kita lihat ya sore hari, tapi yang pasti besok itu jam 3 waktu Indonesia bagian Barat ya.
waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih teman-teman, adik-adik semua, Kang Ai, Kang Dudi, Kang Irfan, Kang Atif, Kang Jujun ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Saya matikan ya.